Oke, siap. Oke, kita mulai aja ya. Enggak? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pertemuan rutin nih. Insya Allah, alhamdulillah sudah yang keempat kalinya, 4 kali, dan setiap pertemuan selalu ada 2 pemapar di sini. Satu berkaitan dengan institusinya, satu lagi berkaitan dengan teknik atau cerita tentang pengembangan. Baik, malam hari ini kita akan ada 2 narasumber, sama Pak Widya Sawitar dari Planetarium Jakarta dan Pak Yudiarto Pramudya dari Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kita akan bagi waktunya. Kita acara sampai jam 9 ya, jadwalnya. Ya, jadi nanti mungkin kita awali dari Pak Yudiarto dulu, bercerita tentang lembaga OAD-nya, lembaga observatorium dan pengembangan yang ada di sana, kemudian dilanjut tentang kisah tentang planetarium sebagai corong informasi astronomi. Jadi nanti akan dipaparkan oleh Mas Widya Sawitar. Ini terkait dengan kita lihat saat ini planetarium di Indonesia ini juga mulai banyak, mulai bertumbuhan. Tumbuhannya juga meskipun belum secepat observatorium. Jadi kalau observatorium ini paling tidak kalau di data dicatat sudah lebih dari 30 dan bahkan beberapa perguruan tinggi sudah melengkapi fasilitas observatorium sebagai salah satu sarana pembelajaran di kampus tersebut. Nah, sekarang ini tahun ini juga ada beberapa institusi yang sedang membangun planetarium ya. Jadi paling tidak yang sudah beroperasi di Indonesia ada 6 atau 7 yang permanen planetarium. Tapi kalau dari sisi planetarium yang sifatnya memang dedicated seperti itu ya, kita lihat ada planetarium Jakarta, terus ada di Tenggarong, terus ada di Surabaya. Yang lainnya mungkin planetarium yang small gitu ya. Kita menggunakan peralatan digital yang sederhana untuk melakukan simulasi planetarium. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita awali sama-sama pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya silakan Mas Yudiarto untuk mulai waktu dan tempat. Saya persilakan Mas Yudiarto. Baik, terima kasih Bapak Moderator Mas Hendro. Saya coba share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk rekan-rekan semuanya. Meskipun banyak modifikasi di observatoriumnya atau planetariumnya di masa pandemi ini. Oke. Jadi saya banyak cerita, mungkin banyak belajar tentang observatorium dan planetarium ke teman-teman semuanya. Saya masih kesulitan bagaimana share screen, full screen-nya. Oke. Ya. Saya salah ya. Itu pinjang Jopi ke-4 saya salah hitung. Mohon maaf. Observatorium OAD, ya sebenarnya yang nggak melakukan hanya memanen foton saja sebenarnya kan. Memanen foton dan memanen pembelajaran dari teman-teman di Jopi. Langsung aja secara singkat dan nanti sudah sampai kesimpulan mungkin bahwa kalau nanti ada pertanyaan jadi Pak AR yang mungkin akan bertanya kapan diresmikannya, belum diresmikan, itu saja sebenarnya.
Observatorium yang saya ceritakan ini memang belum diresmikan, jadi itu mungkin pertanyaan yang sudah langsung terjawab. Dan ini ke sejarahnya, yaitu memang sudah ada pusat studi astronomi atau singkat tulis singkatannya PSA, kemudian agak rumit ya kami ubah jadi Pastron supaya lebih mudah. Sudah sejak lama sebelum saya masuk itu sudah ada pusat studi astronomi, dan kemudian sejak tahun 2014 diaktifkan kembali karena sebelumnya terdapat kekosongan kepemimpinannya atau ketuanya. Karena fokusnya di Universitas Ahmad Dahlan yang kuat atau khususnya di bidang FKIP dan saat itu, jadi banyakkan penelitian di bidang astronomi dan kemudian pendidikan astronomi. Nah, untuk secara hierarkinya pusat studi astronomi itu di bawah rektor. Jadi koordinasinya di bawah lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Tapi secara komandonya di bawah rektor langsung. Nah, secara umum kan pasti ada sebuah pusat studi yang keilmiah, yang ilmu banget atau ilmu dasar seperti astronomi itu tentunya harus ada laboratoriumnya yang tentunya kita kenal sebagai observatorium. Tapi ironinya adalah tidak ada observatorium pada saat itu. Tapi di Somaskon gitu kan harus lakukan observasi karena saya bukan terdidik di astronom sebagai astronom profesional. Jadi dari amatir, yaitu mentor saya Pak Widya, nanti bisa cerita lebih banyak. Jadi ya tentunya kegiatan awal-awal ya observasi dan observasi itu. Sehingga apapun yang kami punya lapangan dalam hal ini kami optimalkan. Kebetulan saat itu di kampus 4, kampus yang baru itu masih banyak lahan yang terbuka. Sehingga dan itu masih sepi banget. Masih gelap, masih lumayan masih bisa digunakan layak untuk tempat observasi. Teleskopnya ya hibah dari sana sini, belum terlalu banyak. Jadi ini adalah gambarannya kalau observasi malam dan ini observasi siangnya, dan ini bersama teman-teman dari UIN Jogja. Jadi sudah mulai jejaringnya saat itu dengan berbagai macam komunitas di Jogja. Nah, untuk mulai membangun observatorium, kami belajar tentu yang pertama tentu dari Pak R. Tentu Pak R ingat dengan momen-momen seperti ini. Ini kunjungan pertama. Maaf saya belum ketemu fotonya saat kunjungan dengan Pak Rektor, tapi tentunya ini yang pertama kali kunjungan saya membawa kelas astronomi. Di situ disambut oleh sang tuan rumah dengan khasnya itu observatoriumnya. Jadi teman-teman yang di kelas astronomi ya, saat itu pertama kalinya mendapatkan kesan atau mendapatkan pengalaman berkunjung ke observatorium. Oke, dan beberapa dari teman-teman yang di sini akhirnya meneruskan untuk menekuni astronomi. Yang salah satunya ikut dalam pelatihan yang dinarasumberi oleh narasumber yang minggu lalu atau bulan lalu, maaf. Nah, sudah terlihat kan? Jadi tentang bulan sabit, dan ini teleskop Wilhelm Optik yang legendaris juga di komunitas Pak AR, itu astrofotografi. Nah, di situ kami belajar dari banyak orang, Om Toha, kepada kami tentang observatorium, dan di observatorium asal banyak mendapatkan insight ataupun pandangan-pandangan bagaimana harus memulai membangun observatorium. Dan ke Bosca Manonya dengan khasnya yaitu telapak tangannya Pak Endro kalau nggak salah sebagai penandanya. Dan ini saat itu belajar bagaimana membangun, ya nggak salah dulu Pak Endro bilang ya kalau mau punya kubah belum bisa ya atap geser terlebih dahulu. Nah, itu juga perjuangannya untuk menembus birokrasinya universitas juga masih agak susah.
untuk membuat atap geser saja rumit saat itu setelah pulang dari sini. Dan ini yang sebelah kiri, kami mendapatkan kesempatan mengikuti ritualnya tanda kutip disambut oleh Pak Seno, Pak Dani, dan teman-teman yang di sini. Ada acara makan siang kalau nggak salah, itu makan siang bersama. Terima kasih diberikan kesempatan untuk menghadiri ritualnya, dan situ kami mendapatkan banyak hal tentang bagaimana membangun observatorium. Dan tentunya kunjungan ke POJ. Sebenarnya ya kalau bukan kunjungan ya ibaratnya kayak pulang kampung ya, karena dulunya di POJ juga. Jadi di sini temannya oleh Mas Roni, ini ditunjukkan oleh bagaimana sebenarnya ruang-ruang yang ada untuk disiapkan di observatorium nantinya. Dan ini mungkin momen awal dari Jopi, yang mungkin Pak Hendro mengingat kembali saat itu. Ini awal masalahnya tentang Jopi, jadi kami tentu saja masih terus belajar untuk bisa mengembangkan observatorium UAD. Dan pembangunannya ini mungkin sudah banyak yang tahu bahwa 2014 kami kan, ya alhamdulillah 2016 sudah memulai membangun gedung baru untuk akademik dan administrasi. Dan observatoriumnya terletak di lantai 10 dan kubahnya di lantai 11. Dan awalnya memang hanya selesai sampai kubah ini. Kemudian kami tim pembangunan yang salah satunya juga dibantu oleh Pak Mutoha melakukan asesmen di ruang di atas yang terlihat ada orang-orang yang berada di atas ini. Kami akhirnya membuat akses untuk ke atas sehingga pengunjung nantinya bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat langit secara langsung. Ada ruangan-ruangan yang bisa langsung diakses. Oke, di sini terlihat juga di lantai 10 juga bisa diakses, tapi tentunya tidak akan seleluasa di lantai 11,5 katakanlah, karena ini naik cuma satu tingkat ini. Dan tentunya ini tidak bisa untuk naik lagi karena memang ada batasan dari bandara di Jogja, jadi sudah tidak bisa untuk dinaikkan lagi. Nah, ini bangun kampus 4, dan saat pembangunan pun juga berulang kali kami verifikasi karena berkaitan juga dengan pemasangan lampu di sekeliling observatorium, sekeliling gedung. Ini juga mungkin nanti bagi yang mendengarkan ini untuk membangun observatorium dari awal, benar-benar tegas bagaimana pemasangan lampu di sekitar observatorium. Di selatan kami itu ada masjid, selatan gedung kami itu ada masjid UAD yang memang towernya itu dirancang artistik untuk bisa dilihat dari jauh, dan itu lampunya memang sangat mengganggu. Tapi kami tidak ingin nantinya akan lebih banyak lagi gangguan, sehingga saat diskusi dengan tim pembangunan observatorium, kami juga sudah sarankan lampu-lampu mana yang harus dibeli, dipasang untuk tidak memperparah polusi cahaya. Di sini memang observatoriumnya sangat sangat mepet sawah. Dan kalau dilihat di sini, jadi masih ada peluang untuk tidak tercemari, tapi ini dulu. Kalau sekarang di sisi yang sebelah barat sudah lumayan padat. Jadi sudah terlihat polusi cahayanya, nanti bisa dilihat bagaimana perkembangannya semakin jelek sebenarnya. Dan ini observatoriumnya, ada beberapa ruangan yang memang tidak selengkap di POJ dengan segala ruangannya yang sangat bagus, nanti apalagi nanti dibuka. Tidak ada planetarium karena judulnya planetarium. Ini tidak ada planetarium yang berbentuk lingkaran seperti itu ataupun bola atau setengah bola, tapi amphitheatrium karena ya keterbatasan ruang sehingga harus digunakan multipurpose untuk tujuan yang lain. Jadi amphitheater plus planetarium. Jadi Bapak Rektor menamakannya sebagai amphitheatrium. Ini berikut gambarannya amphitheatrium. Di sini ada layar, dan di sini kursi-kursi yang bisa untuk pengunjung, kapasitasnya 320 orang, dan sudah disediakan ada kacamata 3 dimensinya juga. Dan nantinya bisa untuk memutar film-film yang 3 dimensi. Ruangan ada seperti ini, kami lengkapi juga ruangan workshop, ruang poster,
kubah dan taman angkasa. Ini adalah kubahnya dan ini taman angkasa dengan dengan orang-orang yang bisa, pengunjung yang bisa mengaksesnya. Ini teleskopnya, beberapa teleskopnya yang Pak Endro nanti akan membantu untuk set up juga yang teleskop yang plane wave. Dan aktivitasnya kami juga memantau tingkat keterangan langit dengan sky quality meter, tidak hanya untuk polusi cahaya, tapi juga membantu teman-teman penelitian yang berusaha untuk mencari bagaimana senja dan fajar ini bisa nanti digunakan. Tapi kami memang terus akan sekitar untuk bisa memantau bagaimana perubahan angka polusi cahaya di sekitar observatorium. Ini yang juga terinspirasi dari Bapak AR di Observatorium As-Salam dan gedungnya. Jadi gedungnya memang penuh perencanaan. Jadi pada saat dibangun itu Bapak Rektor Pak Muklas sudah berpesan untuk membuat lubang yang sama yang seperti di Observatorium As-Salam. Sebenarnya apa yang dilihat ya pada saat 11 Oktober matahari ada di atas zenit, nanti pada saat dibuka semua lubangnya dari atas sampai ke bawah atau sekitar 10 atau 11 lantai, matahari akan menerobos, lolos terus sampai ke bawah. Dan untuk efek lebih dramatis ya dipasangi sebuah papan dengan proyeksi tulisan Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian observasi hilal dan observasi gerhana, observasi okultasi kami juga lakukan. Dan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kontrol sistem, kami juga sudah mulai memasukkan unsur Internet of Things. Jadi untuk kontrol SQM tadi, Sky Quality Meter, dan untuk pengambilan datanya juga dengan Raspberry Pi, kemudian memonitor temperatur, kelembapan, dan ini getaran. Karena kan kami observatoriumnya tidak khusus di gedung observatorium, tapi bersamaan dengan gedung administrasi dan akademik, sehingga banyak lalu lintas manusia. Apalagi di Jogja juga banyak terjadi gempa. Beberapa kali kami juga saat di atas juga terjadi gempa, dan itu juga lumayan agak galau juga. Kami mau evakuasi kemana? Udah kantornya paling tinggi, nggak bisa lari ke bawah. Ya udah pasrah aja. Karena kami juga berpendapat kan, karena kami Jogja biasanya yang cedera atau meninggal kan karena ketiban bangunan. Nah kami kan paling atas. Siapa yang menimpa nih kami? Tidak ada yang menimpa kami. Kita paling atas sendiri. Pengunjung. Nah, ini pengunjung mungkin tidak sebanyak yang teman-teman yang di Observatorium di Jakarta, tapi kami juga sudah berusaha mengkompilasinya, bisa memasarkannya di media sosial. Observatorium terbuka untuk umum, jadi dari yang anak-anak sampai ini kunjungan dari atlet olahraga, atlet sepak bola, sebenarnya dari Universitas Muhammadiyah, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Uni Muda. Jadi kunjungannya bisa macam-macam, dari SD, dari untuk umum, dari mahasiswa. Nanti ada kunjungan studi banding juga. Kunjungan yang untuk umum ada workshop dan tanpa workshop. Jadi kalau tanpa workshop hanya pengamatan saja, tapi kalau workshop ada pelatihan-pelatihan yang nantinya ada produk yang dibawa ke rumah. Dan ini memang jumlahnya memang sangat bergantung kepada masa-masa akademik, baik sekolah maupun universitas. Produk itu yang untuk pengunjung, yaitu kami namakan Night at the Observatory. Jadi terinspirasi dari Night at the Museum, tapi ini kami menamakan Night at the Observatory. Jadi khusus untuk kunjungan malam, karena memang di kampus izin untuk kegiatan malam kan memang relatif berbeda dengan aktivitas atau di siang hari. Sehingga kami juga perlu batasi orang-orangnya siapa saja yang bisa berkunjung. Tentu ini juga untuk umum, tapi ada pembatasan tertentu. Dan ini juga salah satu yang kami kembangkan, observatorium harus terbuka untuk semua orang. Jadi tadi tidak hanya terbuka untuk semua jenjang sekolah, tapi juga untuk teman-teman yang buta dan yang tuli. Jadi
Untuk yang tuli, kami juga bekerjasama dengan teman-teman dari guru-guru SLB dan teman-teman siswanya untuk bisa mengembangkan kosakata bahasa isyarat. Misalkan kalau menyebut nebula, galaksi, tentu saya rasa belum banyak dikembangkan. Apalagi tentang event horizon, dark matter, mungkin kalau di spelling dengan itu tangan ABC-nya terlalu lama. Jadi kita memang perlu bersama-sama mungkin nanti di sini mengembangkan bahasa isyarat. Untuk ini karena proyek yang lumayan kompleks, saya rasa sangat bagus bila Jopi ini bisa nanti mempunyai, kita di Indonesia bisa untuk bisa merangkul semua kalangan. Untuk yang buta kami juga mengembangkan menggunakan printer 3D, 3 dimensi untuk membuat bentuk-bentuk alat peraga yang taktil seperti yang dipegang oleh siswa buta ini, meraba topografi bulan. Dan yang di ini yang anak ini yang untuk yang konstelasi tapi dengan alat-alat yang murah. Jadi tidak harus teknologi itu high tech, tapi low tech juga kita bisa gunakan. Kegiatan di Majelis Tarjih dan Tajwid PP Muhammadiyah, kami juga melakukan pengukuran arah kiblat ke masjid dan lapangan untuk pelaksanaan sholat. Dan kami juga berjejaring dengan internasional, yaitu ini kalau ini khusus ke kampus sebenarnya, lebih umum sih sebenarnya. Ke kampus ada dari Tiongkok, memang sudah lama punya jejaringnya. Kalau dengan yang GIZ dari pemerintah Jerman, itu adalah program kerjasama penempatan diaspora ekspor. Nah, salah satunya kami mendapatkan hibah, atau sebenarnya mendapatkan hibah, yaitu Bapak Joni. Untuk teman-teman sudah mengenalnya, beliau mendapatkan hibah untuk stay di observatorium Wade selama beberapa bulan, sebulan lebih kalau nggak salah, untuk bisa menularkan ilmunya. Ini bersama staf mahasiswa di observatorium. Jadi kebanyakan memang staf yang membantu kami, yang kebanyakan didominasi dari anggota kelompok studi Andromeda. Untuk hibahnya, ini beberapa yang kami dapat, hibah International Astronomical Union, jadi ini planetarium yang dikhususkan untuk buta. Tapi sebenarnya nanti kami akan kembangkan tidak hanya khusus untuk teman-teman buta, teman-teman yang lain juga bisa, karena sebenarnya bisa untuk diakses. Untuk yang tidak buta pun juga bisa mengakses planetarium ini. Yang planetarium geodesik ini mirip dengan planetarium yang musolatoriumnya di Manoong secara desainnya, tapi ini bisa kami bongkar pasang sehingga bisa dibawa ke tempat-tempat lain. Yang kekurangannya yaitu memang di sini desainnya masih kurang solid. Ini hibah dari International Astronomical Union kerjasama dengan Malaysia, namanya Hafiz, rekan kami dari Apa di Langit. Nah, ini yang terbaru hibah dari Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti PRIN. Ini kami mengembangkan virtual tour, yaitu didasari atas pandemi ini. Jadi tidak ada kunjungan, tapi kami berusaha untuk bisa mengenalkan observatorium ke khalayak, yaitu khalayak atau masyarakat masih bisa mengakses observatorium meskipun secara virtual. Jadi nanti silakan berkunjung ke pastron.wadi.najib.id virtual tour dan silakan untuk berjalan-jalan. Dan komunikasi informasinya ada di sini. Kami juga mempunyai program angkringan angkasa karena masa pandemi ini radio programnya teman-teman mahasiswa juga off, tapi kami ubah ke podcast. Dan di Pastron Wadi.id dan di Twitter, Instagram, di YouTube jangan lupa subscribe dan like seperti biasa. Nah, kemudian ini adalah ruang posternya, tempatnya. Dan yang terakhir, semoga kita semua tetap sehat, jaga protokol kesehatan dan 3M selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Yudharto dari banyak hal tadi. Tapi saya ada satu yang saya note tadi itu lampu ya. Jadi memang kasusnya kemarin juga baru kejadian di mana itu Mataram ya Pak Bemi ya. Pak Bemi menyimak. Jadi lampunya itu dipasang Mataram, lampu jalan lampu ya. pas. Lampunya dipasang pas di depan observatorium. Untung waktu itu sempat kita tanya mau pasang lampu apa nih Pak? Lampu jalan, terus diminta pindah dan mereka mau memindah untungnya. Kalau enggak, wah, tapi ya mereka bisa memindah tapi nggak bisa menghilangkan karena kaitan sudah ada apa namanya ya pelaksananya harus masang, jumlahnya nggak boleh kurang. Nah itu nggak tahu itu Pak Bemina, mungkin bisa diskusi lah. Baik, selanjutnya kita bincang-bincangnya nanti ya kita lanjut setelah dari paparan Pak Widjan ya. Nanti setelah ini kita diskusi ya, bincang-bincang, tanya jawab. Nah, sekarang kita berikan waktu kesempatan pada Pak Widya Sawitar untuk bercerita tentang apa sih planetarium itu dan fungsinya seperti apa, manfaatnya apa, dan ke depan idealnya planetarium di Indonesia itu baiknya kayak apa. Maka Pak Widya, waktu dan ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Langsung aja ya share screen-nya. Ya mungkin saya lebih banyak gambar-gambar di sini. Silakan berimajinasi sendiri tentang kegiatan-kegiatan yang ada. Tentang planetarium Jakarta sendiri kita tahu sejarahnya sejak tahun 1964 di sana, di mana ya, merupakan gagasan dari Bung Karno untuk pembangunan ya, dan diresmikan 1 Maret tahun 1969. Ya, tentu saja usaha yang cukup berliku ya, dari awal dibangun sampai dibuka pertama kali. Jadi butuh 5 tahun untuk membangun itu semuanya. Tapi di sini yang ingin saya soroti adalah lebih kepada kira-kira kalau nanti ada planetarium di mana-mana gitu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Jadi ragam kegiatannya, mindsetnya seperti apa dan sebagainya. Mungkin itu lebih ke arah dengan adanya planetarium kita mau ngapain istilahnya. Jadi istilahnya fasilitasnya udah ada, tinggal bagaimana optimalisasi kita terhadap fasilitas yang disediakan. Ya karena kadang-kadang kan kita fasilitas pengennya seperti ini, misalnya ada 10, nyatanya ada 6. Nah, bukan berarti kita kekurangan akal untuk mengoptimalkan yang 6 ini agar tetap berdaya guna. Nah itu yang saya harapkan dengan banyaknya planetarium yang semakin mengembirakan. Tadi Pak Hendro kalau nggak salah sebut ada 6 ya, 6 atau 7 planetarium ya, termasuk ya termasuk di Taman Mini juga ada ya, Skyward itu juga ada. Kemudian yang saya tahu di Taman Pintar Jogja ada. Kemudian di Tenggarong, Surabaya, dan berharap kalau nggak salah di mana kemarin habis diresmikan itu di SD mana? Bandung apa yang oleh Pak Ridwan itu? Bandung ya? Diresmikannya. Itu yang meresmikan Pak Ridwan ya, kalau nggak salah. Gedungnya sudah diresmikan. Gedungnya sudah diresmikan. Ya, artinya kan itu di Jawa Barat orang nomor 1 ya Pak Ridwan yang meresmikan, berarti sesuatu yang sangat baik. Nah ini ini sekedar gambar-gambar saja, mungkin bagi rekan-rekan bisa di-share. Nah, ini aktivitas yang sudah dan akan dilaksanakan oleh planetarium. Jadi saya coba mendata kira-kira apa aja sih kiprah yang ada di planetarium ya.
Mungkin ini gambar-gambarnya sekilas-sekilas saja, ini dari sejarahnya. Kemudian berdasarkan SK Presidennya dan sebagainya. Ini ya sekedar sejarah lah ya. Nah ini kalau lihat data pengunjungnya, ya kenapa kita kayak data pengunjung ini memang pernah mencapai 350.000 dalam setahun ya. Tapi setelah itu agak berkurang karena mungkin ini mesinnya dipaksakan di sini mati, agak rusak. Tapi ya ini masalahnya ada yang bertanya kenapa tidak ditingkatkan terus. Yang masalahnya kan ini namanya alat buatan manusia, ada daya tahannya, jam tayangnya, aktifnya berapa jam sehari dan sebagainya. Kemudian kapasitas gedung juga terbatas. Jadi jadwal tayang terbatas ya paling optimalnya berapa persen seperti itu. Jadi ya tidak jauh-jauh lah tahun demi tahun. Nah ini yang mungkin kalau nanti planetarium sudah banyak berdiri dan di institusi khususnya, misalnya ya mungkin sekarang UAD baru observatorium, mungkin suatu ketika ada planetariumnya, itu berarti udah cukup lengkap, ada observatorium, ada planetarium. Maka di situ peneropongan tadi Mas Yudi sudah ada, kemudian peliputan juga sudah, hisab ru'yatnya juga tadi saya lihat ada. Nah kemudian yang berpuluh tahun kita lakukan adalah ceramah umum, kemudian seminar, lokakarya, penataran guru-guru, siswa dan sebagainya, workshop, yang justru sekarang sudah tidak ada. Karena satu sebab gitu ya. Ya tidak kita bahas sebabnya kenapa. Kemudian ada juga bimbingan siswa, mahasiswa, mungkin tugas sekolah atau skripsi dan sebagainya. Ya sesuai dengan lingkup tugas dari planetarium tentu saja ya. Kemudian kerjasama dalam dan luar negeri juga kita sering ini dalam arti luas ya. Katakanlah kalau ketika kita membahas tentang Olimpiade Astronomi, ya di sini kita otomatis juga bergerak untuk ke luar negeri dan sebagainya. Kemudian penelitian ilmiah bidang teoretik dan observasi, ya ini sebatas lingkup yang ada di sini. Kalau di sini dulu ada misalnya ada Pak Cecep, ada yang lainnya, bahkan saya lihat di sini juga ada Pak Darsa. Selamat malam Pak Darsa, ikut bergabung di sini. Itu bisa secara teoretik maupun observasi. Kemudian penyuluhan astronomi juga ini saya rasa sudah menjadi kegiatan umum bahkan di Prodi, di Himasron, di yang sifatnya observatorium Bosya dan sebagainya. Kemudian, nah kebetulan di sini adalah pembinaan komunitas. Kebetulan bidannya untuk Himpunan Astronomi Amatir Jakarta adalah planetarium tahun 84. Nah kebetulan yang membidani Pak Darsa di sini ikut hadir di pertemuan sekarang. Kemudian saya mulai tahun 94. Saya ingat waktu itu ada kekosongan kegiatan HAJ. Kemudian saat itu momen yang saya gunakan adalah tabrakan komet Shoemaker-Levy 9 dengan Jupiter ya. Waktu itu yang dimana kita juga membuka peneropongan untuk umum. Kemudian publikasi hasil penelitian ini dalam arti luas ya, kita bisa terbitkan apa saja yang terkait. Nah, tentang peneropongan umum itu juga kita terjadwal, biasanya setahun kita ambil optimalnya di musim kemarau, tiap bulan kira-kira 6-8 kali. Ya kita lihat bentuk bulannya seperti apa, jadi yang tentu kalau purnama kita hindari untuk membuat jadwalnya. Dan tadi juga disinggung tentang pandemi ya. Pandemi ya kita nggak kekurangan akal ya, kita buat live streaming tentang peneropongan. Jadi walaupun planetarium sekarang masih tutup untuk seluruh kawasan tim, ya kita masih tetap memberikan pelayanan untuk peneropongan ke masyarakat. Ini contoh yang masih belum pandemi ya, masih kita bisa lihat contoh-contoh bagaimana antusias masyarakat terhadap kegiatan peneropongan umum. Nah ini udah live streaming, ini baru-baru saja ketika
baru September ini kita lakukan. Atau peliputan fenomena, ya kalau dulu kita juga buka untuk publik di sini. Tapi pernah juga di luar kayak waktu Komet Halley mungkin tahun 86 bersama HJ kita buka peneropongan umum di Cibubur, bumi perkemahan. Juga ribuan orang datang. Nah sekarang peliputan pun juga kalau fenomena ya pakai live streaming lagi gitu ya. Ini contoh-contoh dokumentasi yang pernah kita lakukan. Sekian banyak orang memenuhi plaza yang ketika kita di Palu tahun 2016 berhasil. Contoh-contoh saja. Ini yang terakhir. Terakhir hanya petugas kita saja yang berangkat, tidak mengundang siapapun. Ini waktu Perseid yang Komet Neowise. Ini di Jakarta, ini di daerah Cipanas, ini daerah Kupang. Nah ini contoh kalau kita melakukan peliputan, ini tidak terbayangkan kawasan tim sepenuh demikian sampai dalam seperti ini ya. Kalau sedang ada peliputan apalagi kalau siang hari. Ini waktu di Palu, mengajak masyarakat setempat. Nah ini dapat kita bayangkan, sebenarnya masyarakat banyak yang penasaran. Dan ini mungkin astrofotografinya tadi bisa dikembangkan. Ya ini istilahnya ya tergantung dari para muda yang motret. Mereka punya teknik-teknik. Tinggal nanti dengan adanya Jopi, mudah-mudahan semakin diperkaya teknik astrofotografinya. Dapat contoh di sini. Kemudian ada lagi ini malah yang waktu kita waktu itu saya lupa ini Sarparti pas tsunami di Anyer. Ya, di situ kita sempat memotret detik-detik waktu Krakatau meledak dengan teleskop. Karena di atas agak mendung jadi kita potret ini pas meledak dan nggak berapa lama kita harus berlari-lari ke atas bukit karena dikejar air. Yaitu pengalaman tidak terlupakan. Ini untuk hisab ruyat pun juga sama, tadi juga dilakukan oleh rekan Mas Yudi. Nah, mungkin ini situasinya seperti ini yang pernah didapat waktu itu. Dan tentu untuk kerjasama, jadi nanti saya harapkan misalnya ada planetarium atau observatorium, bahwa Jopi ini kalau bisa semakin berkembang, kita saling sharing, istilahnya apabila kita ada kelebihan dalam pengetahuan tentang sesuatu, maka rasanya wajib kita untuk memberikan ilmu itu ke orang lain. Karena itulah kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu tentu pendataan di sini, saya yakin Pak Hendro juga sudah mendata beberapa observatorium dan planetarium. Dan nantinya akan dikembangkan untuk institusinya, misalnya ya entah itu jurusan fisika, jurusan astronomi, kemudian yang lain-lain ya, yang kira-kira bisa. Kemudian juga ada masalah KIR atau anak-anak SMA dan sebagainya ya. Nah kemudian pernah juga kita melakukan seminar ini, seminar budaya ya. Ya ini contoh-contohnya, ini Janaka juga pernah dilakukan. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa ya untuk bekerja sama bahkan dengan kaliber kelompok Irima remaja di SMA. Itu pun untuk SMA saya juga cukup mengikuti perkembangan FOSCA, yaitu forum kelompok Ilmiah Remaja SMA se-Jabodetabek bahkan. Jadi udah tidak di Jakarta saja. Ini momen waktu IA 2009. Nah ini contoh-contoh peliputan. Bahkan kita di Tamrin waktu itu, Sudirman. Kemudian ini di Car Free Day. Jadi setiap Car Free Day kita coba buka peneropongan. Nah ini kebetulan beliau masih jadi gubernur yang waktu itu. Nah ini yang saya sebutkan sebagai tadi. Mungkin kita bisa memberikan kontribusi di lingkup tugas
jadi jurnal ilmiah dan sebagainya bisa kita tampilkan. Atau Star of Asia di sini mungkin ini ada beberapa kelompok, mungkin Mbak Afifah di sini cukup aktif mengikuti perkembangan bagaimana dongeng-dongeng bisa dikumpulkan, karena dulu saya melihat di planetarium hanya dongeng Yunani, sekarang kita masih agak berlegah hati karena banyak cerita-cerita tentang daerah yang bisa ditampilkan di planetarium. Ya, tapi sekarang belum bisa karena tutup. Ya, ini model-model kerjasama terakhir di Pekan Kebudayaan Nasional kemarin, astronomi juga mendapat tempat yang cukup layak di sana. Nah, ini contoh-contoh kegiatannya seperti ini dengan kerjasamanya, termasuk rekan-rekan dari Cipta Gelar itu. Nah, ini ya contoh-contoh penyuluhan sekolah dan sebagainya. Nah, ini latihan olimpiade. Jadi memang yang saya harapkan nanti Jopi ini di instansinya masing-masing bisa bergerak bersama, saling mengisi untuk dapat melakukan beragam kegiatan yang seperti yang selama ini kita lakukan. Dan memang khususnya untuk komunitas amatir ini memang sangat berguna dalam pergerakan keilmuan itu sendiri, karena biasanya mereka aktif. Sebut saja nggak menutup mata penemuan komet banyak dari amatir ya. Bahkan William Herschel penemu Uranus pun juga astronom amatir. Beda dengan putranya John Herschel, itu ahli galaksi, itu astronom profesional. Nah, ini juga Janaka juga melakukan salah satu kerjasama. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dengan hadirnya planetarium di instansi khususnya. Nah, ini untuk siswa SMA memang saya bebaskan sebenarnya untuk menimba ilmu apapun. Ya, memang tidak lepas juga yang sifatnya astronomi juga tentu ada sepersekian bagian memang mendukung untuk astronomi. Bahkan kita juga pernah membahas tentang astrobiologi. Nah, ini dulu mimpi, ini anggap aja mimpi kita dulu. Nah, pada kondisi pandemi ya terpaksa kita tutup dan kita tidak bosan-bosannya 3M ini dalam situasi pandemi. Kita sejak Maret kita sudah meluncurkan 12 video tutorial ya tentang entah itu tentang Jupiter, Saturnus, gerhana bulan dan sebagainya. Kemudian juga bincang santai astronomi melibatkan dari LAPAN Pak Sungging waktu itu, juga dari Prodi Pak Ferry, atau juga saya sendiri pengisinya. Juga kita membuat planet vlog ini ya tentang ruang pameran, tentang peliputan, hisab riyad ataupun yang lainnya sudah 5 kita terbitkan. Kemudian penerbangan benda langit ini live streaming kita sudah ke 6 kali, terakhir tanggal 25 bersamaan dengan INOM ya, International Moon Observation Night kalau nggak salah. Kemudian Ruqyat Hilal juga kita selalu melakukan streaming. Juga pertemuan HAJ yang biasanya di sini juga kita lakukan secara daring. Jadi planetarium boleh tutup, tapi ternyata tidak dengan kegiatan yang masih terus berlangsung. Begitu beragam kita semuanya secara daring. Ya intinya sih ya langit sudah disediakan di atas gitu. Kita tinggal lihat gitu, tinggal ada rasa penasaran. Dan ya kita harus yakin bahwa langit itu bukan sekedar hiasan yang romantis, tapi pasti ada makna dan artinya. Nah, itulah yang nanti kita sosialisasikan hal itu kepada para muda khususnya, bahkan dari segi budaya di sini ya maaf ini mungkin Pak Seno yang sangat fasih dengan bahasa-bahasa seperti ini. Nyatanya di Nusantara begitu banyak budaya astronomi yang berkelindan dengan bisa kita terapkan dalam mempelajari perbintangan di planetarium.
orang membahas lintang Waluku, yang mana bintangnya, kapan bisa dilihatnya, dengan mudah dilihat di planetarium. Dan itu bisa menjadi sinergi dengan masyarakat, bahkan yang penggemar Pranoto Mongso, yuk kita bisa bekerja sama di planetarium, karena apapun agenda kalender yang mereka punya dapat kita simulasikan di planetarium. Nah, jadi ya nanti seandainya ada planetarium lain, ya tentu yang menjadi pertanyaan infrastruktur seperti apa yang dapat mendukung semua aktivitas dalam ranah spirit tadi. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin diskusi saja. Jadi di sini intinya adalah ketika kita membahas tentang planetarium, memang planetarium secara fisiknya cuma sekedar kubah dan simulasi langit gitu ya. Jadi itu benda ya, bahkan ada pertanyaan ketika saya kecil ke sini, saya lihat seperti itu bintang-bintangnya. Begitu saya sudah punya anak, punya cucu, ke sini lagi bintang-bintangnya memang seperti itu. Terus saya sebut lagi, Bapak kalau nanti 500 tahun lagi ke sini, bintangnya susunannya masih sama Pak. Tapi yang penting apakah kita bisa melihat sesuatu yang sama, tapi dengan impresi yang berbeda. Itulah tugas planetarium. Nah, jadi mudah-mudahan perkembangan planetarium semakin menggembirakan. Syukur tiap provinsi punya satu planetarium. Harapan saya. Ya mungkin itu Pak Moderator mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sekali Mas Widya Sawitar. Jadi sedikit saya revisi, ini kalau dalam catatan saya ternyata sekarang ini sudah ada 8 planetarium yang sudah eksis ya. Saya sebut aja di Jakarta ada 2, Jogja ada 1, Surabaya ada 1, di Jawa Barat saat ini termasuk Imah itu ada 2, di luar sekolah ya, sekolah yang tadi. Tenggarong ada 1, Mataram yang baru kemarin juga 1. Nah, sekarang yang sedang dibangun yang setahu saya juga ada 2, itu Semarang dan Bandung. Jadi itu yang sekarang ini ada gitu ya. Nah, nanti ke depan samanya seperti apa, semoga bisa lebih baik lagi jalinan kerjasama antar institusi planetarium di Indonesia. Baik, sekarang untuk tanya jawab saya persilakan bagi yang mau bertanya bisa nulis dulu chat nama dan sebagainya, nanti saya akan panggilkan. Sambil menunggu itu saya lihat di sini ada sesepuh kita, sesepuh Planetarium Indonesia nih sekarang ini, Pak Darsa. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Darsa, semoga sehat. Mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata mangga Pak Darsa terkait planetarium. Pengalamannya tentu sangat bermanfaat buat kita semuanya. Mangga Pak Darsa. Bagi yang mau bertanya silakan di chat ya, nama dan nanti saya panggil satu persatu bergantian. Belum di unmute Pak Darsa. Mic-nya, speakernya Pak Darsa belum di unmute. Ditekan. Iya sudah. Gimana? Ya. Jelas Pak. Jelas. Ya, terima kasih Mas Hendro. Terima kasih pertama untuk undangan malam ini di Zoom. Lalu juga saya senang tentu saja mendapat kesempatan ini untuk melihat wajah-wajah generasi muda nih yang sudah mulai mengembangkan pengetahuan astronomi untuk kalangan masyarakat kita Indonesia secara umum di daerahnya masing-masing, yang dengan harapan ke depan juga akan menyusul yang lain-lainnya tentu saja, termasuk mungkin pengalaman dari Mas Hendro sendiri. Kepada pembicara yang pertama, Mas Yudiarko ya, Darsa, saya mungkin belum begitu
mengenal sebelumnya ya, atau pernah bertemu. Iya, saya kira saya bangga, senang bahwa astronomi juga di sana sudah dikembangkan dengan berdirinya observatorium apa namanya tadi Pastron. Mas Yudi ini ketuanya, kepala Pastron. Ya, kepala Pastron, ya. Iya. Saya rasa saya punya fasilitas yang ya kalau untuk ukuran masyarakat secara umum sudah cukup baik ya untuk dikembangkan, dan program-program pun saya kira sudah dijalankan dengan baik. Saya berharap dan ikut mendoakan semoga cita-cita, harapan, dan ide-ide yang sudah mulai dikembangkan ini akan berjalan baik. Dan segala macam tantangan, kalau tantangan mesti ada tentu saja, bisa diatasi dengan apa namanya bersama dengan teman-teman yang ada di Jogja khususnya. Ya, siap. Untuk Terima kasih. yang di Jakarta, Pak Widya ini penerus saya. Ya, planetarium di Jakarta walaupun sekarang dalam kondisi ya tidak aktif tentu saja karena pembatasan yang sedang berlangsung pada saat-saat ini, maka ke depan akan beraktivitas lagi secara biasa, dan mudah-mudahan saya kira akan tambah meningkat. Karena walaupun dalam keadaan tidak aktif planetariumnya, tapi observatoriumnya kelihatannya terus aktif. Peminatnya juga tidak surut. Saya melihat, saya pernah ikut juga di acara peneropongan yang lalu. Kemudian para pembawa atau pembimbingnya juga cukup antusias, sangat baik. Saya kira dengan semangat yang tidak pernah surut. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan berkembanglah terus gitu. Cobalah. Lalu saya satu hal barangkali yang dalam judul undangan malam ini, Poji itu saya baru tahu sekarang ya. Yopi, jejaring ya, jejaring. Untuk meeting pada malam ini astronomi sebagai corong, observatorium, planetarium sebagai corong astronomi gitu. Ya kalau bisa jangan disebut corong lah, barangkali sumur aja, sumur pengetahuan astronomi. Juga kalau masalah predikat corong itu rasanya hanya mengeraskan suara saja gitu ya. Tapi kalau sumur pengetahuan astronomi itu ya mata air yang saya kira tidak akan kering, itu diharapkan. Kemudian saya kira memang dengan segala macam fungsinya di situ. Ada fungsi pengembangan pendidikan, fungsi untuk pengetahuan secara umum, ada fungsi untuk mengenal alam semesta secara visual, secara simulasi seperti di planetarium dan sebagainya. Pendek kata, sampai ceramah dan penyuluhan seperti tadi, itu kan berjalan juga itu sebagai oase untuk mendapatkan pengetahuan tentang astronomi bagi masyarakat kita. Saya kira secara ringkas itu dulu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darsa. Baik. Silakan nanti dari Pak Widya dan Pak Yudi. Tanggapan atau masukan. Mungkin Mas Yudi dulu, silakan. Ya, Pak mana ya? Bagaimana? Bagaimana Pak Moderator? Pak Yudiarto, silakan Pak Yudiarto. Mungkin ada yang disampaikan terkait tadi dari Pak Darsa. Nanti setelah itu Pak Widya. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak Darsa atas semangatnya dan doanya. Dan memang
kami di Observatorium di UAD, alhamdulillah sudah ada berbagai macam fasilitas. Namun memang seperti karena saya terdidiknya di HAJ, Pak Darsa, jadi memang mungkin beberapa kali kita sempat ketemu dengan dididik oleh Pak Widya. Memang sebenarnya yang dominan itu adalah menyiapkan sumber daya manusianya, karena memang kami di HAJ kan sudah terlatih dengan peralatan yang mungkin tidak mewah banget, tapi kami harus bisa memproduksi hal yang berkualitas tinggi gitu kan, atau tetap produktif. Jadi memang kami masih menyiapkan sumber daya manusianya, meskipun kami memang bukan dari jurusan atau prodi astronomi, jadi hanya fisika dan ataupun pendidikan fisika, dan saya sendiri juga astronom amatir binaan Pak Widya. Jadi terima kasih untuk saran-sarannya juga, dan teman-teman lainnya nih juga saya tunggu untuk bagaimana supportnya atau dukungannya dengan ilmu-ilmu yang baru untuk mengembangkan astronomi di observatorium secara bagus nantinya. Terima kasih Pak Darsa. Terima kasih Pak Moderator. Saya sendiri juga astronom amatir binaan. Ya, silakan Pak Widya, monggo. Ya, ya terima kasih Pak Darsa, senior saya, panutan saya di planetarium. Ya memang untuk sementara baru itu yang bisa kami tampilkan Pak. Jadi mungkin ya di masa yang datang dengan adanya program-program yang kami buat justru selama pandemi ini, kita berharap seandainya toh nanti planetarium sudah normal, sudah dibuka seperti biasa, program selama pandemi ini tidak hilang. Jadi kita ada paralel antara program yang selama ini kita jalankan pada masa pandemi juga berjalan juga produk yang normal. Jadi mungkin jadi bertambah ya, walaupun tentu waktu yang harus diberikan juga akan bertambah. Kalau dulu yang normal kita tidak bikin video, tidak bikin vlog dan sebagainya, live streaming, ya kita sekarang justru dengan normalnya nanti planetarium, maka itu pun juga tidak menghilangkan apa yang sudah dilakukan. Itulah harapan kami Pak. Tapi maaf kalau cuma sedikit yang bisa ditampilkan di sini dalam kegiatannya gitu. Pengen lebih banyak lagi sebenarnya Pak. Terima kasih sarannya Pak. Terima kasih Pak Widya. Baik, sekarang ini saya persilakan Mas Novi Sofwan dari UINSA untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Bagi yang menonton di YouTube juga bisa menyampaikan pertanyaannya ya, lewat YouTube nanti akan dibacakan. Silakan Mas Novi. Suaranya belum terdengar. Halo Mas Novi, suaranya belum terdengar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam untuk peserta semuanya. Terima kasih kepada Pak Moderator yang memberikan kesempatan untuk bertanya. Ini saya mau bertanya ke Mas Yudiakto mungkin ya, karena ini observatoriumnya untuk di kampus misalnya seperti di UIN sepertinya yang memungkinkan sepertinya ya seperti di UAD ini, jadi di atas gedung, dan gedungnya didesain khusus untuk observatorium. Ada kelas, mungkin ada kelas ya, ada kelas dari yang mau saya tanyakan bagaimana strategi ininya, akses ke atasnya gitu, strategi akses ke atas ke observatorium terutama ya, kepada pengelola gedung. Nanti kan kegiatan kita banyaknya ada yang malam, mungkin malam, dan untuk mengamat hilal aja misalnya ya, banyaknya di hari libur malah ya. Atau mungkin sudah di yang UAD ini sudah dapat akses khusus mungkin ya. Gimana nih strateginya? Karena pengalaman saya jadi akses ke atas gedung itu memang agak sulit sepertinya.
atau mungkin karena pengelola gedungnya belum kenal juga dengan kegiatan kita. Nah, jadi gimana nih tips-tipsnya dari UAD ini? Semoga bisa kita tiru juga di Winsa ini. Terima kasih, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum dijawab, sekaligus saya bacakan untuk pertanyaan yang dari YouTube ya. Jadi ini ada pertanyaan dari Muhammad Toifur. Permisi Pak, mau tanya tentang film-film yang ditampilkan di planetarium itu biasanya produksi planetarium sendiri atau membeli lisensi atau ambil free dari internet gitu ya. Terus satu lagi dari Maria Francisca. Cerita rakyat sehubungan dengan astronomi apa saja yang ada di Indonesia? Baik, mungkin 3 pertanyaan itu silakan Pak Yudhiyarto dan Pak Widya untuk bergantian memberikan tanggapan dan jawabannya. Terima kasih. Baik, saya dulu berarti ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Novi Soban. Ya, untuk akses memang kami menerapkan 2 sebenarnya, yaitu secara formal dan informal. Tapi yang secara formal itu memang kami selalu tertib administrasinya. Oh, bentar, ada low system, jadi agak gangguan. Jadi kami karena di bawah, halo, apakah mendengar suara saya? Ya, ada. Oke, karena ada warning gangguan sistemnya. Kami tadi cerita bahwa kami di bawah koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kami memang selalu berkirim surat setiap kami ada kegiatan di luar kegiatan kuliah dan administrasi di kampus. Misalkan setelah jam 6, setelah jam 8, itu kami selalu sebenarnya jam 8 pun masih ada kuliah, tapi kami berusaha untuk selepas kalau ada kegiatan selepas jam 6, kami sudah mempersiapkan suratnya jauh-jauh hari ke bagian fasilitas, sehingga mereka mengetahui, karena mereka nanti akan meneruskan disposisi ke security, ke bagian CS, segala macamnya lengkap. Dan kami juga mencantumkan siapa-siapa yang mempunyai akses, apa itu yang misalkan kegiatan malam, observasi, katakanlah observasi purnama ataupun bulan ataupun komet atau okultasi, kami sertakan nama-namanya jelas. Jadi akuntabilitasnya sangat jelas. Jadi mahasiswa pun NIM-nya juga jelas tertera di situ. Kemudian kami juga bekali staff, kami bekali juga tim pengamat dengan name tag. Jadi jelas akuntabilitasnya siapa saja yang naik ke sana. Untuk NATO, untuk yang tadi at the observatory, untuk yang umum kami terapkan tiket. Tapi tiket maksudnya tiket gratis, itu sebenarnya cuma mereka unduh sehingga mereka tunjukkan di lobby di bawah, di screening oleh satpam dan teman-teman dari mahasiswa, oh ini bisa ke atas, mereka diberikan name tag segala macamnya. Karena memang agak beresiko karena ada 10 lantai, benar tadi saya mencoba untuk bagaimana membaca apa yang dipikirannya teman-teman di sini. Nanti 10 lantai, bisa jadi mereka turun di lantai 6 dan tiba-tiba mereka nyasar ke ruang-ruang lain, memang itu agak beresiko. Makanya kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman security, itu tadi masuk berapa orang, keluar berapa orang, sehingga jelas akuntabilitasnya, nggak ada yang nyasar ataupun sengaja nyasar ataupun tiba-tiba nyasar, pokoknya serba jelas yang naik berapa, turun berapa. Kalau secara informalnya kami selalu berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman security dan fasilitas, sehingga misalkan ada sesuatu hal yang memang agak mepet untuk pemberitahuan, ya misalkan itu kami baru memperoleh informasi ataupun baru merancangnya mendadak, suratnya mendadak, tapi kami sudah kenal, kayak tadi Pak Saban tadi, apakah belum kenal? Ya kami berusaha untuk kenal banyak dengan teman-teman CS, teman security dan lain-lainnya, karena sedikit banyak kita akan juga bisa melibatkan. Jadi teman-teman security dan CS pun juga seringkali ikut dalam pengamatan. Kadang justru malah mereka agak khawatir gitu. Teman-teman CS itu kalau mau membersihkan kubah juga kayak khawatir, deg-degan, izin. Alatnya mahal-mahal kan Pak? Aduh, saya nggak berani.
Jadi mereka ya udah akhirnya temennya teman-teman staff. Jadi seperti itu. Ya intinya sering untuk berkomunikasi, satu tertib administrasi tadi, yang kedua ya selalu dekat dengan teman-teman yang lain. Kalau akses yang lain, kalau menurut saya yang kami terlewat adalah kalau ini akses infrastruktur ya. Karena dari teman-teman itu yang kurang, kalau kami ini mungkin jadi pembelajaran semua, karena kalau saya ngomongin lebih-lebihnya mungkin agak nanti terlalu terlena. Yang kurang dari kami yaitu tadi kalau lift udah bagus sampai lantai 10, karena tadi saya bilang kubahnya di lantai 11. Itu kami kurang perencanaan. Jadi mungkin nanti teman-teman yang merencanakan gedung yang dari awal ibaratnya upayakan ya sampai lantai yang kubahnya aksesnya bagus. Kami akses ke lantai 11 itu menggunakan tangga. Sehingga untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda tentu bermasalah. Itu yang mungkin nanti bisa dicermati oleh teman-teman yang lain yang mungkin belum membuat observatorium. Saya rasa itu, Pak Moderator. Monggo kami kembali. Terima kasih Pak Yudiarto. Monggo Pak Widya, langsung disambung. Ya, mungkin tadi yang tentang film-film yang ditayangkan ya. Kalau film-film yang sifatnya video atau slide dan sebagainya, memang kita beberapa di era saya itu set langsung dapat dari misalnya STSCI ya, Hubble Space Telescope, itu saya boleh menggunakan bahkan untuk bikin poster dan sebagainya, sampai film-filmnya diberikan waktu itu. Jadi untuk film itu ya tentu saja beberapa video juga sebenarnya originalnya kita sudah dapatkan dan sebagainya, tinggal kita mengedit dan sebagainya. Ya paling baik memang itu dipertahankan, karena bagaimanapun film-film itu punya copyright. Jadi diusahakan apapun film yang kita tayangkan itu kita bisa pertanggungjawabkan tentang ini ya, penciptanya dan sebagainya. Dan itu pun juga bahkan saya biasakan juga untuk ketika membina khususnya amatir, kalau mereka menggunakan slide apapun lah dalam paparan dan sebagainya, ya sebisanya siapa yang buat fotonya selalu dicantumkan. Bahkan ketika mereka berhasil memotret pun saya minta WM-nya mana, maksudnya watermark-nya mana. Saya tidak akan share kalau Anda tidak kasih watermark, karena bagaimanapun saya meng-share karya Anda gitu. Jadi Anda yang harus dikenal, bukan saya. Nah, itu memang menjadi usaha yang selalu dilakukan terhadap apa yang kami tampilkan. Apalagi bagaimanapun planetarium kan suatu instansi ya. Ya memang ada beberapa program yang free ya, jadi itu boleh dipakai ya. Kalau memang nyatanya free ya kita bisa pakai gitu, gunakan. Tapi kalau misalnya tentang proyeksi, mungkin di gambar di belakang saya ini ada starboard namanya, proyeksi bintang-bintang. Itu kita dikasih mentah apa adanya gitu, tinggal buat softwarenya untuk running pertunjukan. Ya kebetulan hampir semuanya saya mencoba membuatkan softwarenya waktu itu yang bertahan sampai sekarang. Jadi emang softwarenya kita buat sendiri. Dan beberapa kali apa yang saya buat pun juga saya kirim ke Carsize langsung. Ternyata mereka bisa putus ya? Iya, Pak Widya terputus. Berapa banyak cerita rakyat. Yang kedua ya, itu ada berapa banyak cerita rakyat di Indonesia tentang astronomi. Sudah banyak puluhan yang dapat kita kumpulkan. Itu pun baru sebagian dan baru usaha sampai beberapa tahun yang lalu.
Dan terakhir-terakhir, bahkan saya berkeyakinan bahwa setiap suku di Indonesia, jadi bukan sekedar provinsi ya, saya yakin setiap suku di Indonesia punya cerita khusus tentang langit. Nah, kebetulan ya ada grup dari kelompok di daerah Kepulauan Riau dan sekitarnya. Mereka pun juga banyak cerita tentang astronomi. Bahkan di Sumatera Utara juga banyak cerita, bahkan di Sulawesi juga sama. Jadi sebenarnya dongeng-dongeng ya sebut saja tentang bintang kejora ataupun tentang gubuk penceng dan sebagainya, lintang kartika, halana godang dan sebagainya. Yaitu banyak, kita masih terus mengumpulkan. Ya entah kapan ini bisa menjadi satu koleksi sendiri yang bisa kita urutkan, syukur-syukur dijadikan buku. Ya minimal untuk dongeng lah ya. Walaupun segi dongeng itu tentang perbintangan ataupun planet, matahari dan bulan. Ya sebagai contoh katakanlah kalau misalnya saya pernah ya mungkin karena iseng atau rasa penasaran, untuk di Jawa Tengah saja saya menemukan matahari disebut dengan 90 nama. Jadi ya itu bukan bilangan yang sedikit gitu. Kita taunya ada Srengenge, Baskara dan sebagainya, atau matahari, Aditya dan sebagainya. Ternyata ada 90 nama berbeda saya temukan. Belum lagi bulan, hampir 50 nama, bintang sama juga. Ya itu baru sekedar nama ya. Ya tentu khususnya di Jawa, ya mungkin daerah lain juga, bahwa nama punya arti tersendiri. Biasanya ada cerita-ceritanya. Nah itu yang belum sanggup saya telusuri sampai ke detail seperti itu ya. Tapi bahwa hal itu sebenarnya sangat lumrah. Ya namanya kita manusia kebetulan di Nusantara sebut saja, toh punya matahari yang sama dengan daerah lain. Kita melihat matahari, di Amerika juga melihat matahari, itu mataharinya sama. Jadi seandainya ada cerita, ya mudah-mudahan itu menjadi memperkaya budaya manusia secara global gitu. Itu harapannya. Itu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Mas Ditya. Jadi banyak sekali ya cerita, nama-nama dan tentunya cerita juga banyak. Baik, sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan lain, ini ada sedikit catatan, ada informasi ya, Mas Ari Nupemi dari Mataram. Kalau orang Sasak, Lombok itu menyebut teleskop itu dengan nama corong. Jadi corong. Corong ya, neropongnya pakai apa? Corong. Ya. Nanti besok pakai corong betulan. Ya. Bisa jadi merek loh. Corong skop ya nantinya ya. Yeah. Baik, saya silakan pertanyaan berikutnya bisa disampaikan dari Mas Adi Damanhuri. Silakan Mas Adi. Oke, terima kasih. Terdengar Pak Hendro ya? Terdengar. Oke. Saya sengaja mohon izin tidak menghidupkan kamera karena tinggal di daerah yang lebih parah dari Bekasi dengan sinyal yang minim. Bekasi kan katanya planet, ini lebih-lebih. Oke. Ini ada para senior dan para bahkan sesepuh. Saya awali dari cerita begini, terkait mungkin lebih kepada manajerial, lebih khusus kepada Pak Widya Sawitar dari Planetarium Jakarta yang relatif mirip dengan mungkin rencana kami Kang Novi Sofwan ya, insya Allah kalau memang Allah meridhoi dan mohon doanya juga akan ada menyusul daftar nama observatorium nanti mudah-mudahan ya. Jadi begini Pak, secara apalagi institusi di bawah institusi negara gitu ya, itu kan tiap kegiatannya memang harus ada akuntabilitas yang jelas dan lain sebagainya. Ini lebih kepada sistem manajerial saja sebenarnya daripada sisi astronominya. Mungkin kalau ada kegiatan dan lain sebagainya, mungkin di mata masyarakat ya itu relatif sukses dan sebagainya. Tapi kita kan sebagai internal institusi yang ada sistem akuntabilitasnya, kadang di awal itu sudah merencanakan goal-goal tahun ini atau yang biasa disebut RAPB atau jangka menengah
tengahnya dan sebagainya. Nah, terkait itu planetarium itu kira-kira bagaimana? Atau bahkan program-programnya disusun itu sudah sesuai dengan kalibrasi atau konfigurasi itu atau apa? Misalkan saya sedikit sharing aja Pak. Misalkan ketika saya mengabdi di kampus lama kira-kira gitu ya. Itu kan murni semua itu tergantung kita sebagai pengelola. Bahkan bisa jadi kalau memang rencananya jadi itu bisa menjadi daftar tambah kata di Pak Endo cerita. Karena misalkan di kampus lama itu saya meminta anggaran berapapun dikasih. Bahkan sudah saya bisa sedikit cerita, misalkan ada kalau pernah tahu kampus yang samping tol itu pembangunan 8 lantai. Itu kan bangun dari nol saja harus berkonsultasi dengan kita karena kita rencananya di rooftop itu mau bangun observatorium dan sebagainya mungkin, tapi karena ada komunikasi internal dan lain sebagainya, ada dulu ada nanti takut ada redundansi dan sebagainya. Murni saya pribadi yang membatalkan rencana itu pada biaya 1,5 miliar sudah tersedia Pak. Dan sebagainya. Akhirnya kita alokasikan. Nah, itu kan artinya kita bebas kalau itu, tapi kalau di instansi negeri kan nggak bebas seperti itu. Kita harus ada rule-rule yang harus kita sepakati dan secara manajerial bagaimana kalau tidak target-target itu tidak tercapai bagaimana dan lain sebagainya. Itu kan secara bagi kami yang baru punya rencana ini di Surabaya bersama Kang Novi kan menjadi pelajaran penting juga nanti bagaimana mengelola observatorium, mudah-mudahan juga termasuk planetarium agar lebih optimal dan punya nilai tambah dan punya nilai manfaat lebih besar lagi. Mungkin itu Pak Widya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adi. Sebelum dijawab, ini saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk juga lewat YouTube-nya. Satu dari Pak Sugino nih, terkait magnitudo semu. Jadi bagaimana menentukan magnitudo telat bintang. Mungkin temanya agak berbeda aja, jadi mungkin ini untuk kaitan magnitudo, Jopi mungkin suatu saat akan mencoba bercerita atau berbagi pengalaman dari observatorium yang sudah melakukan bagaimana pengukuran magnitudo bintang. Terus ada pertanyaan lagi tadi dari mana ya, kok hilang? YouTube tadi hilang. Dari Ibu Nana menyampaikan, disampaikan langsung saja Bu Nana. Oke, ini ada suara, saya bacakan saja di sini. Salam, semoga semua sehat walafiat. Terima kasih banyak untuk acara yang amat baik ini. Jika belum, apakah bisa dalam waktu dekat kita buat asosiasi Planetarium Indonesia, API ini ya, untuk mengangkat perannya dalam pemajuan pengetahuan dan budaya agar mendapatkan dukungan dan perlindungan yang semestinya. Baik, ini memang hal ini waktu itu pernah kita bahas ya di planetarium ketika itu Jakarta. Nanti Mas Widya bisa bercerita terkait ini. Baik, itu mungkin beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Mas Widya dan Mas Sudiarto untuk menjawab dari teman tadi. Terima kasih. Mas Sudiarto duluan atau Pak Widya? Pak Widya ya? Gantian ya, sekarang Pak Widya duluan. Pak Widya sepertinya yang berkaitan kalau saya. Oke, ini terkait dengan bagaimana kalau planetarium ada di bawah instansi pemerintah. Memang kita harus merencanakan segala sesuatunya dari awal. Jadi contohnya begini, semua data, anggaran, dan sebagainya yang kita lakukan sekarang, kita sudah rencanakan dari sejak tahun lalu. Jadi simpelnya gini, kita pengen bikin program tahun 2022. Semua rencana sudah terprogram mulai bulan ini harusnya, sampai nanti kira-kira semifinalnya itu kira-kira bulan tahun 2021.
Dan terus berproses sampai diketok palu akhir tahun 2021. Itulah yang akan kita lakukan tahun 2022. Jadi memang harus terukur kita mau ngapain. Dan semua bahkan yang sifatnya fenomena dan sebagainya, kita ingin ngamat ru'yat dan sebagainya, itu harus direncanakan jauh hari. Jadi katakanlah untuk ru'yat hilal, katakanlah kita kan biasa melaksanakan ya untuk tahun ini 5 kali. Itu sudah kita rancang dari tahun 2018. 2018 kita ajukan anggaran gini-gitu, kemudian sampai diketok palu tahun 2019 akhir, dan kita laksanakan tahun ini. Jadi kalau nanti kita ingin membuat tahun depan ada program tentang ru'yat, ya kita sudah selesaikan penganggarannya secara resmi, udah ketok palu tahun lalu. Ya, memang akuntabilitasnya harus seperti itu. Bahkan untuk ru'yat pun juga kita tidak hanya semata dari satu sisi di planetarium, tapi kita harus bekerja sama dengan di sekretariat daerah. Jadi istilahnya langsung ke sana karena itulah pelaporannya gitu. Ya, jadi mungkin kalau memang bekerja di instansi ya bang, kwitansi dan sebagainya itu nggak boleh hilang tuh istilahnya ya. Nah, itu dimaklumi lah namanya. Kita tertib administrasi dan itu memang tuntutan masyarakat seperti itu. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau ada fenomena dadakan, misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada komet Neowise. Ya, yang sudah-sudah biasanya sih saya ngajak para muda di kantor, gimana nih ada program mau diamatin atau tidak? Tapi jujur tidak ada anggaran. Kira-kira bisa jalan nggak? Misalnya paling kita bantu-bantu sedikit gitu ya, atau nemenin dan sebagainya, tapi itu ada bisa dilakukan dengan sebut saja dalam laporan sumber dana adalah pemenuhan kebutuhan mandiri. Jadi karena fasilitas toh ada, teleskop kita ada dan sebagainya, tinggal kita mau jalan atau tidak. Kalau kira-kira terhalang dana untuk jalan ya sudah tidak jadi. Walaupun sayang, tapi biasanya ada aja yang bantu gitu. Ya udahlah untuk bensinnya sini, untuk itunya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun kita tahu fenomena astronomi itu banyak juga yang dadakan ya. Ini tahun ini aja ada Neowise, kemudian kemarin ada Hubble dan sebagainya. Sayang kalau nggak diabadikan gitu ya. Tapi ya dari segi pemenuhan kebutuhan anggarannya ya memang tidak bisa seketika karena apa yang kita lakukan sekarang sudah terancang dari tahun lalu, awal tahun lalu kan. Kira-kira itu jawabannya. Kemudian kalau untuk Bu Nana ya emang kebetulan waktu Sarasehan di planetarium kita sempat bahkan termasuk Jopi ini juga tergagaskan dari obrolan meja bundar yang waktu itu dengan Pak Hendro dan sebagainya. Bahkan yang dari Ibu siapa dari Tenggarong itu juga datang waktu itu kebetulan. Ya bagaimana kalau kita membuat ya jaringan komunikasi lah untuk pertama, dan kemudian jadilah jejaring Jopi ini ya, jadi jejaring Observatorium Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti ada API, memang sangat diharapkan. Karena secara internasional juga ada IPS ya, jadi ada International Planetarium Society secara internasional. Malah yang terdata di situ saya terakhir lihat baru Pak Darsa yang masuk di situ, belum ada penggantinya gitu dari IPS itu. Mungkin itu jawabannya. Baik Mas, terima kasih atas informasi. Mas Widyarto yang mau ditambahkan mungkin? Cukup Mas, itu masih ada yang pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi, sekarang udah jam 9, tapi ini ada 2 pertanyaan lagi nih Mas, mungkin sekalian aja saya sampaikan. Ini dari Mas di YouTube ini, dari Mas Fahri Ahmad, ada bentuk VR planetarium yang pernah beredar, yang didukung oleh Google.
Jika hal ini terwujud satu di Indonesia, bisakah meniru aktivitas seperti planetarium di Jakarta? Satu lagi dari Mas Dio, Dana Rianto. Nah, jadi kalau tadi kesulitan dana, mungkin ini ada Mas Dio Dana nih, Pak. Ya. Sebagai corong yang menyuarakan keilmuan astronomi, saya ingin lebih tahu peran seperti apa yang biasa dilakukan astronom profesional terhadap planetarium. Lalu harapan ke depannya seperti apa? Terima kasih. Ini kayaknya dua-duanya ke Mas Widya. Silakan Mas Widya. Ya, mungkin tadi ada satu yang belum terjawab ya, kalau dari Mas Adi tadi, kalau programnya gagal ya terus bagaimana ya? Kalau gagal, namanya gagal ya sudah gagal dilakukan. Ya kalau memang itu ya simpelnya, kalau tadi masalah anggaran itu sudah teranggarkan, nggak bisa dilaksanakan ya kembalikan gitu. Istilahnya seperti itu. Tapi tentu ada argumen-argumen tertentu yang harus kita ajukan kenapa sampai gagal. Memang kadang-kadang kegagalan ini bukan karena sebab teknis atau birokratis semata gitu ya. Sebut saja kita tidak bisa melihat hilal. Misalnya melihat hilal, kita gagal melihat hilalnya. Bukan kegiatan yang gagal, tapi memang kita sudah melakukan kegiatannya, tapi ya memang hilalnya nggak kelihatan mau diapain gitu ya. Jadi kegiatan tetap terlaksana. Ya sebut saja kita ingin mengamati komet, kita sudah siap. Dalam persiapan 100%, sebut saja demikian idealnya. Tapi tiba-tiba hujan, mendung, badai, mau diapain? Ya, kita nggak bisa protes sama yang di atas. Nah itu argumen-argumen yang pasti memang harus dilaksanakan. Kemudian tadi yang saya ingat peran astronom profesional ya, Pak Moderator di planetarium. Ya. Kalau peran astronom profesional di planetarium ya itu sangat besar ya. Jadi istilahnya sedemikian krusial sebenarnya astronom profesional di planetarium. Karena bagaimanapun muatan dalam planetarium adalah sebuah ilmu yang sebisanya dipertanggungjawabkan secara sains. Jadi ada tanggung jawab di sana. Ya sebut saja ya planet saya sebut cuma 3 gitu. Ya itu sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Karena memang planet tidak hanya 3. Jadi itu sederhananya seperti itu secara ekstrim. Jadi itulah peran dari seorang astronom di planetarium. Kemudian sebut saja ketika kita membangun ruang pertunjukan dan sebagainya. Ya kelayakannya kita sebagai astronom yang bisa melihat gitu. Kalau entertain aja sih enak, bisa dibuat segala cara gitu. Tapi yang kebutuhan dari sebuah, memang itu sebut saja pertunjukan planetarium, tapi pada dasarnya lebih tepat simulasi langit. Dan itu harus digambarkan secara jelas. Ya, misalnya juga termasuk konfigurasi bintang-bintang. Ya kalau memang dasarnya adalah sesuatu yang terkait tata koordinat, tentu astronom yang lebih profesional ini yang tahu kebutuhannya. Ya, termasuk ketika kita menjawab, kita ditelepon di HP punya GPS, ada 24 satelit GPS. Naruhnya kan nggak sembarangan gitu. Di mana bisa kita simulasikan di langit. Jadi banyak sekali peran dari astronom profesional di sini untuk sebuah planetarium. Karena di sini yang kita butuhkan adalah mindset dari konten yang dibawa oleh planetarium. Karena kita bisa lihat dua, planetarium sebagai wahana, sebagai alat, sekedar alat yang terserah kita mau apain. Tapi di satu sisi, planetarium sebagai mindset dari suatu ilmu. Dan itu ilmu itu juga unik ya, astronomi kebetulan, tentang alam semesta. Jadi dua-duanya harus jalan gitu. Mungkin itu singkatnya tentang
peran dari astronom di planetarium. Kalau boleh diulang tadi pertanyaan berikutnya. Yang VR planetarium itu mungkinkah meniru aktivitas yang ada di Planetarium Jakarta? Public relation maksudnya VR. Apa? VR itu ini apa namanya, virtual reality ya kalau nggak salah. Jadi yang memakai kacamata. VR ya, VR. Tentang virtual reality ya. Itu sangat baik kalau ada gitu. Itu istilahnya. Ya, istilahnya begini. Mindset kita tak satu, astronomi. Tinggal kita metode berkegiatan apa yang kita ingin lakukan. Jadi tadi begitu kegiatan banyak, itu semua tentang astronomi. Nah, kalau memang dibutuhkan sesuatu yang lebih, tapi tetap punya misi visi astronomi, istilahnya kenapa tidak gitu. Dengan VR atau bioskop 4 dimensi ya istilahnya, yang misalnya contohnya di Taman Mini ya, Skyward, memang itu tentang dinosaurus dan sebagainya. Ya kenapa tidak tentang bintang-bintang atau perjalanan ke ruang angkasa. Jadi bahkan ketika awal-awal menggagas dengan Mas Yudi yang tentang disabilitas ya, kita coba buat suatu konsep bagaimana bisa menampung kaum disabilitas di planetarium. Itu juga metode gitu ya, VR yang lebih advance dalam teknologi high tech, tapi kita juga harus berpikir bahwa kita harus menciptakan kode-kode braille untuk kaum tunanetra misalnya. Itu susah dikatakan prioritasnya yang mana gitu. Karena memang dua dunia yang berbeda, misinya sama. Yang satu ingin mendapatkan imajinasi dengan VR-nya, tapi yang satu justru mendapat impresi tentang suatu benda langit yang dia tidak pernah lihat. Itu sama sepentingnya gitu ya. Jadi tinggal sekarang nanti planetarium mau dengan metode apa yang akan dibawakan. Ya itu tim kreatifnya nanti yang bisa berjalan di sana. Mungkin itu ya tentang VR. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih sekali Mas Widya terkait ini. Jadi ini sudah lebih dari jam 9 dan sudah hampir 10 menit. Lebih ini ya sebenarnya. Mic. Moderator ini mesti mic-nya di mute kok. Otomatis mic-nya. Ya, maaf. Terima kasih. Ini sudah 8 menit lebih dari waktu yang kita agendakan. Jadi mungkin kita akhiri ya pertemuannya hari ini. Banyak beberapa catatan ya. Jadi paling enggak kita bisa belajar dari dua institusi yang ada, dan kita bisa mencoba meniru atau melakukan aktivitas yang mirip gitu ya. Jadi kayak planetarium saja di Indonesia ini kita belum ada, dari sisi namanya kita rasanya belum ada statement planetarium nasional, itu kayaknya belum ada gitu ya. Jadi masih ada planetarium DKI, masih ada gitu ya, tapi nasional itu belum ada. Juga bagaimana nanti terkait konten itu juga hal yang menarik yang mungkin nanti bisa dibahas di lain waktu. Jadi perlunya saling tukar-menukar konten planetarium, karena kalau setiap lembaga membuat konten itu juga bagus tapi berat juga gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa dibagi, konten ini bikin siapa, konten ini bikin siapa, terus saling bertukar konten, tentu akan lebih memudahkan dan bermanfaat lah satu sama lain gitu ya. Baik, mungkin itu saja bahasan kita saat ini. Terima kasih Mas dan Pak Yudiarto. Sebelum kita akhiri, mungkin kita fotonya, videonya. Nanti Pak AR biasanya nih yang ahli memotret. Silakan Pak AR.
Siap. Difotokan. Ya, ditampilin semua dulu. Pak Indra masih pin soalnya. Monggo, ini saya nggak bisa ngatur satu co-hostnya itu. Biar tampil semua. Ada 28. Berarti mungkin 2 halaman. Ya. Ini di layar saya Pak Indra masih pin soalnya. Pin apa? Di unpin dulu. Unpin? Pin apa ya? Pin video. Oh ya sudah. Tadi kan saya speaker view, sekarang galeri view ya. Ini ada 2 halaman. Sekarang halaman pertama. Halaman pertama siap ya? Ya, monggo yang masuk halaman pertama siapa? Siapa? Saya persilakan. Siap-siap. Nanti setelah itu dikirim ke, saya simpan dulu apa-apa. Kirimkannya kemana nih? Ke Shopee ya. Oke. Siap, 1, 2, setengah. Cekrek. Yes. Saya kirim ke Shopee dulu. Halaman 2. Ya, halaman 2. Wah, ada Mas Arifin. Hai sobat. Oke, thank you for joining this meeting. Sekarang halaman 2 ya. Halaman 2. 1, 2, setengah. Cekrek. Ya. Mas Arifin muncul di 2 halaman. Oke, sudah saya share ke website ke grup Shopee. Nanti silahkan ada yang share ke dunia maya. Insya Allah juga saya share juga. Gitu. Makasih Pak Indra. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus buat Pak Yudekto dan Pak Widya. Terima kasih. Dan saya akhiri pertemuannya malam hari ini dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi, makasih Pak Widya, sungkem Pak Sarsa. Tolong saya pernah dulu berfoto di tengah Pak Sarsa dan Pak Mujiraharto saat ada acara tentang kiblat sama apa itu di UII Jogja. Entah sudah berapa puluh tahun yang lalu Pak Sarsa. Luar biasa. Masih sehat. Fotonya dikirim di Shopee ya, Gus. Sudah saya kirim ke Shopee. Oh, proses ya internetnya nanti saya kirim ulang. Di abstrak dulu, Pak. Munyer udah saya kirim ke Shopee. Apa saya kirim ke chatnya sini? Bisa nggak sih? Ini live-nya sudah dimatiin belum? Oh, enggak live. Live YouTube-nya udah di off loh, Mas Roni. Sudah matikan. Nah, saya rekamnya juga saya off dulu.